Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam dari Departemen Marketing. Kali ini saya ingin membahas mengenai 5 tips membangun teamwork yang handal. Eh, kita mulai dengan teamwork yang hebat bisa terbentuk jika semua anggota tim yang terlibat dapat menjalankan perannya dengan baik dan benar. Namun perlu diingat bahwa setiap anggota tim memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing biasanya, serta mungkin pengalaman kerja yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan strategi yang baik, kuat agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dengan keadaan tersebut. Nah, untuk membahas ini ada beberapa tips yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama, tips untuk membangun teamwork yang hebat, yang pertama adalah adanya tantangan yang bisa memotivasi. Jadi sebuah tim yang hebat memiliki landasan yang dapat menyalurkan energi atau semangat untuk mampu mengarahkan dan melibatkan ke seluruh anggota tim. Ketika ada tim yang tidak tahu apa tugas dan yang sebenarnya sedang mereka kerjakan dan tidak memiliki tujuan yang jelas, maka tim tersebut beresiko akan kehilangan motivasi. Maka dari itu, sebuah tim harus menghadapi tantangan yang bisa memotivasi, tetapi tidak terlalu sulit untuk dikerjakan agar tidak merasa putus asa untuk sampai ke tujuan. Selain itu, masing-masing anggota tim juga harus tahu apa tujuan mereka, baik itu ingin memperoleh imbalan seperti mungkin gaji, pengakuan, atau mungkin dia ingin ada promosi, atau siapa tahu dia mungkin mencari kepuasan dan rasa bahagia untuk melakukan hal yang dia suka. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah struktur tim yang kuat dengan keragaman. Kita tahu dengan latar belakang yang berbeda, dibutuhkan kombinasi jumlah anggota yang tepat, tugas yang dibagi secara merata, dan aturan untuk mencegah perilaku yang tidak benar atau destruktif agar mendorong terciptanya dinamika kerja yang lebih positif. Kemudian setiap individu tidak harus memiliki skill atau kemampuan teknis dan sosial yang sama atau yang luar biasa. Yang penting utamakan keragaman dalam pengetahuan dan cara pandang yang sama, serta ragam jenis kelamin mungkin yang berbeda, ya kan, nggak harus sama laki-laki semua gitu, agar tim lebih bisa melakukan kreativitas dan menghindari itu istilahnya groupthink. Groupthink adalah kondisi ketika sekelompok orang salah membuat keputusan akibat tekanan psikologis. Nah, setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan pandangan seorang leader dan anggota lainnya. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat teamwork yang handal, kita hanya menambah anggota tim jika diperlukan. Tim yang besar dengan jumlah anggota yang banyak akan lebih rentan mengalami komunikasi yang buruk. Selain itu, dari segi pengeluaran biaya pun akan lebih tinggi karena merekrut lebih banyak orang untuk meningkatkan dukungan yang dari berbagai lokasi divisi. Kemudian sebagai leader biasanya kita harus berpikir matang-matang jika ingin menambahkan anggota tim sebelum membuka lowongan untuk anggota baru. Pikirkan nilai unik yang akan mereka bawa ke dalam tim dan apa manfaat yang mereka akan bisa dikontribusikan dalam tim. Nah, kecuali kalau ini memang diperlukan, maka
boleh atau kita wajib mengadakannya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan pola pikir bersama. Nah, dulu sebuah tim biasanya terdiri dari satu kelompok anggota yang cukup sama atau homogen ya, yang bekerja sambil bertatap muka dan cenderung memiliki kesamaan pola cara berpikir. Nah, namun hal ini tidak lagi terjadi di masa yang sekarang, yang cenderung menganggap diri sendiri bukan sebagai satu kelompok yang sama atau kohesif, melainkan sebagai beberapa subkelompok yang lebih kecil. Hal ini dapat terjadi akibat keragaman dan komunikasi digital. Nah, sebagai leader, kita perlu mengembangkan identitas, pemahaman bersama agar tercipta pola pikir bersama di antara anggota tim. Pengembangan pola pikir ini membantu keberhasilan kita dalam tim dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu poinnya ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memberi dukungan dari banyak segi. Nah, tips membangun teamwork yang hebat salah satunya adalah dengan memberi dukungan yang tepat guna meningkatkan efektivitas tim secara keseluruhan. Dukungan ini termasuk memberi dukungan lewat sistem penghargaan yang memperkuat kinerja sistem informasi yang menyediakan akses ke data yang dibutuhkan oleh tim, ya kan. Kemudian sistem pendidikan yang kita bisa tawarkan mungkin sebagai kayak training gitu untuk memperkuat kemampuan tim. Kemudian kita juga perlu menawarkan pelatihan dukungan dari segi sumber daya materi yang dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan seperti pendanaan dan bantuan teknologi atau saran untuk mempermudah tim bekerja mencapai target. Nah, meskipun tidak ada tim yang mendapatkan semua hal yang diinginkan, kadang semua ada yang dapat, ada yang tidak ya. Kita sebagai leader dapat mengatasi banyak masalah dengan meluangkan waktu untuk menyiapkan bagian-bagian penting sejak awal. Jadi yang penting intinya yang paling penting kita sediakan untuk mendukung kinerja tim supaya capai target. Mungkin itu ya beberapa tips membangun teamwork yang hebat. Meskipun tidak mudah menyatukan banyak kepala untuk mencapai tujuan yang sama, tapi kita tetap bisa mengusahakannya menggunakan pendekatan sistematis untuk menganalisis seberapa solid tim kita serta mengidentifikasi apa saja peningkatan yang dibutuhkan selama kita berada di tim. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan khususnya bagi saya pribadi. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.